G. Glenn boleh deh. Glenn. Iya. Oke. Nggak, jadi mungkin teman-teman bingung juga sih, maksudnya kenapa nama whisky itu banyak Glenn. Tapi kayak pernah dibahas deh, cuman ya, jadi simple aja. Glen itu sebenarnya dari bahasa Skotlandia lagi. Glen itu artinya lembah atau valley. Jadi kayak misalnya Glenfiddich, lembah rusa. Terus Kici artinya gue nggak tahu apa. Kici Glendronach. Glendronach itu lembah blackberry. Terus habis G, H. Hentai. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih? Gue juga bingung mau bahas apa. Gimana kalau gini, semua istilah-istilah dunia minuman lah. Oke, yang selama ini mungkin teman-teman sering lihat di botol, tapi kadang nggak tahu artinya ya. Abis nonton video ini, gue harap abis itu bisa langsung kasih lihat temen. Oh, ini artinya ini artinya ini gitu ya. Nah, kita jelasinnya mungkin dari sesuai abjad aja ya. A sampai Z. A sampai Z. Emang Z ada ini? Nggak ada sih. Ya udah, kita coba dulu dari A. Nah, pertama dari A itu yang paling gampang lah, ABV dulu. Mungkin teman-teman sering lihat ABV atau alcohol by volume. Nah, itu kan biasanya kalau misalnya di whisky itu, nah ini sekalian gue kasih informasi lagi lah ya. Kalau di Scotch whisky kan memang batas minimum ABV-nya itu di 40% atau 80 proof ya berarti ya. 80 proof. Tapi proof ini beda-beda nih. Di US sama di Eropa, hitungan proof itu beda. Oke. Tapi kita bahas ABV-nya Kita bahas dulu. ABV-nya aja deh, yang paling jelas aja. Jadi contohnya gini nih, kalau kita ngelihat satu botol, kita ngomong alcohol by volume. Berarti kalau misalnya dia 40%, berarti di dalam kandungan botol ini, 40%-nya itu pure alkohol. Sisanya itu cairan, sesimpel itu sih. Jadi menandakan berapa kuatnya si alkohol itu di dalam minuman. Jadi mau seliter pun alkoholnya 40% ya tetap 40%-nya dari seliter itu betul. Ya alkohol. Gitu. Kalau misalnya kita ada kayak alkohol murni nih, misalnya kayak alkohol gosok gitu yang buat obat atau apa, 90% berarti 90% alkohol, 10-nya itu air. Selain ABV, yang kedua Angel yang share. masih A. Oh iya, Angel share. Ini mungkin banyak yang orang sering dengar, dia nggak bakal ditulis di botol sih. Cuman orang paling sering kayak angel share-nya tinggi nih di negara ini gitu. Itu apaan sih maksudnya? Angel share itu ya istilahnya kayak proses penguapan selama dia masih di aging. Jadi misalnya tadinya kan kita di gentong itu ada 200 liter lah. Nah, selama proses aging yang bertahun-tahun itu kan pasti adanya penguapan. Menyusut nah, itu isinya, menyusut. Ya. Nah, itu kita sebutnya angel share. Ada yang lu mau tambahin nggak? Jadi sebenarnya gini, kalau di Skotlandia zaman dulu tuh mereka itu bingung si whisky ini kenapa nyusut terus berkurang terus lama-lama. Kalau di sini dikira tuyul ya. Dikira tuyul, dicolong gitu. Kalau di sana mereka positif bilangnya angel. Angel, udah. Jadi mereka kayak dari dulu udah ada omongan lah bahwa kalau lo mau bikin whisky itu ya lo harus siapin buat si angel ini yang diambil gitu nantinya. Jadi misalnya kita dari 200 liter di daerah tertentu tuh angel share-nya kayak misalnya contohnya di Speyside ya, rata-rata tuh 2-3% hilangnya per tahun. Kalau di negara lain misalnya India kan panas banget, itu mungkin bisa sampai 20% kali hilangnya per tahun. Jadi kalau misalnya sekarang kita pergi karaoke nih, terus teman-teman bilang, ntar lu siapin sebotol buat angel gitu. Oh iya, itu beda sih. Itu beda ya. Konteksnya berbeda sih. Gitu. Selanjutnya ada masih dari A, aging Age atau umur. Ya. Ini gampang lah. Tapi kalau misalnya selama ini kan kita taunya orang selalu bilang, ini whisky-nya di aging berapa lama? Aging-nya di mana? Ya kan? Ya itu istilah yang mengacu pada si whisky. Itu kan ya tadi kita bilang, mereka harus di aging selama minimal 3 tahun baru bisa disebut Scotch whisky. Nah, aging itu ya proses mereka tidur lah ya di dalam gentong ya. Proses pendewasaannya lah. Ya. Nah, cuman banyak teman-teman yang agak bingung nih. Kayak misalnya di botol, misalnya ini Macallan 18 years old, berarti age-nya kan 18. Banyak yang beranggapan bahwa semua liquid yang di sini ini umurnya 18. Padahal itu nggak benar. Sebenarnya itu yang termuda, itu 18 tahun. Oke, jadi bisa jadi dalamnya ada 25 tahun, 25 ada tahun, 30 ada tahun. 30, bisa jadi ada 100. Kan yang pernah kita bahas, asal kita campurin setetes aja yang umur 18, mereka harus tulis age-nya itu 18. Yang paling muda. A kayaknya udah habis deh. Alvin. Alvin itu Pemabuk. Bourbon. Bourbon itu jadi kategori ya berarti ya. Kayak kita kan tahu ada single malt Scotch whisky, ada Japanese whisky. Bourbon itu kategori unik sendiri dan mereka punya aturan-aturannya sendiri. Yaitu harus di Amerika dan pembuatannya itu minimal harus 51% corn atau jagung. Dan selalu harus di aging, ini balik lagi aging, di virgin oak. Ya, kayunya harus baru. Jadi itu yang mendikte
sesuatu itu bisa disebut bourbon. Tapi terakhir-terakhir gue lihat ada beberapa bourbon, mereka udah di aging, tapi itu mereka tulisnya season sherry cask atau apa. Itu sebenarnya boleh nggak sih disebut bourbon? Mungkin itu setelah proses awalnya. Jadi itu sebenarnya udah jadi bourbon, terus mereka baru coba di twist lah ya, ditambahin, di finishing atau apa. Setahu gue sih harusnya sih nggak boleh. Tapi ya mungkin mereka juga lihat, oh Scotch whisky sekarang menarik nih, karena mereka bisa dikasih yang aneh-aneh, bourbon ya begitu doang. Karena gitu. kalau bourbon, kalau misalnya kita ngomong secara tradisional ya karakternya begitu-begitu aja. Karena semuanya kan dari virgin oak. Dan kemungkinan besar tuh semuanya American oak. Terus selanjutnya di B ada Blend atau blended whisky gitu ya. Whisky, ya. Contohnya Royal Salute. Ini kalau ini kan kebetulan blended Scotch. Sebenarnya blend simpelnya sih gini sih. Blend kan dari bahasa Inggrisnya artinya campuran. Whisky apapun yang udah campuran dari beberapa distillery atau pabrikan yang beda-beda, itu udah jadi blend. Jadi kalau misalnya kayaknya di video awal-awal kita sempat bahas ya. Jadi misalnya blended Scotch, yaitu distillery dari Scotland dicampur-campur, ya jadi blended Scotch. Tapi kalau misalnya blended whisky, itu bisa jadi dari mana aja, dari Jepang, campur India, campur whisky. Ya misalnya Scotch. Kayak ada Nikka Session gitu-gitu ya. Ada campuran Japanese whisky sama Scotch whisky gitu. Betul. Terus ada juga blended malt. Blended malt itu campuran single malt sama single malt lion. Ya, ada blended grain gitu. Glenfiddich sama Macallan blended malt. Blended grain, single grain sama single grain lainnya campur. Terus habis itu apalagi barley. Ini mungkin teman-teman kalau suka minuman jali-jali, jeli ya. Kalau gue sih sebetulnya jeli ya. Tapi bahasa bakunya itu jelai. Jadi kalau orang Medan ibi cuy. Nah, jadi barley ini ya bisa dibilang salah satu ingredient paling penting lah ya untuk single malt Scotch whisky. Jadi tanpa itu kita nggak ada yang namanya malt si barley. Jadi banyak orang Indonesia tuh sering salah. Dia ini gandum, barley itu gandum, tapi bukan, gandum itu wheat. Selanjutnya, paling sering orang selalu lihat castreng. Castreng itu apa? Castreng dulu atau cask dulu? Kita jelasin cask dulu. Oh iya. Jadi cask ini juga penting banget buat whisky. Hampir semua tipe whisky itu harus pakai yang namanya cask. Harus di aging dalam cask ini. Cask itu biasanya harus dari kayu oak, dan ini yang bentuknya kayak gini, ini kayak gentong. Dan ini yang nantinya memberi rasa dan warna ke whisky atau bourbon atau apalah itu. Jadi cask itu size-nya juga beda-beda. Jadi ada yang sering orang ngomong, sering salah antara cask sama barrel nih. Orang selalu mikir itu sama. Cuman itu karena bahasa Amerika sering ngomongnya barrel. Barrel itu sebenarnya ukuran. Salah satu ukuran dari cask ini ada yang gede sampai kecil. Oke, cask udah tahu itu apa. Yang tadi lu bilang castreng. Nah, mungkin di sini nggak ada ya. Oh, ini ada nih. Ada. Castreng. Nah, natural castreng. Kebetulan kalau natural castreng, jadi udah disebutin koin dulu tadi, agingnya itu di dalam satu barrel atau gentong lah ya, cask. Nah, salah lagi kan barrel kan. Jadi aging di dalam cask. Nah, pas kita bottling biasanya kalau misalnya kayak kita tahu Macallan yang official dulu bottling, itu biasanya mereka dilute lagi pakai air itu. Kan? Mereka campurin air supaya alkoholnya turun. Sesuai standarnya mereka. Misalnya Macallan ada 40, 43. Padahal kalau misalnya kita aging kan pasti alkoholnya berubah-berubah lah. Tiap gentong pasti beda. Nah, cuma kalau yang cask strength ya natural. Sesuai namanya gitu loh. Cask strength. Di dalam kekuatan yang ada di dalam 50%, ya udah mereka botolin 50%. Betul. Makanya kadang yang cask strength itu angkanya aneh-aneh, ada koma-komanya gitu. Ya ini contohnya 56,6 gitu. Padahal sebenarnya mereka kalau mau turunin dapetnya bisa lebih banyak. Iya, ya dicampur kan? gitu. Dicampur air. Oke, terus setelah kita ngomong cask strength, chill filter. Dari namanya chill, dinginin, filter, difilter. Jelasin. Nah, jadi kalau chill filter itu satu metode ya sebenarnya ya. Jadi ini sebenarnya baru atau udah lama ya? Sebenarnya udah lama ya? Enggak baru-baru banget sih, udah lumayan lama. Udah lumayan lama ya. Tapi malah sekarang ditinggalkan lagi ya. Orang kayak ngerasa natural itu lebih bagus ya. Iya, ini jadi kontroversi sih, karena orang pada bilang, gue mau whisky gue natural, mau whisky gue lebih sehat gitu. Cuman ya, menurut gue efeknya itu dikit sih. Nggak banyak orang yang bisa ngerasain bedanya antara di chill filter atau enggak gitu. Nah ini tapi kita belum bahas nih chill filternya itu apa. Jadi chill filter itu metode di mana whisky itu didinginin ya, sesuai namanya. Chill, terus sampai mereka ada sedimen kayak lemak lah. Jadi whisky itu kan sebenarnya kan banyak oilnya atau minyak-minyaknya, itu yang ngasih wangi, ngasih tekstur. Jadi kalau chill filtration itu mereka ngelewatin proses pendinginan ini sampai minus berapa, gue nggak tahu tepatnya. Sampai dia muncul ada endapan. Endapan ini dibuang. Jadi whisky itu clear banget fungsinya.
Nah, fungsinya apa? Ya fungsinya itu biar ya itu tadi biar warnanya clear, nggak ada sedimen apapun. Terus yang kedua juga sebenarnya kalau misalnya kita minum whisky nih yang non chill filter terus kita taruh es, biasanya kan jadi butek. Betul. Karena ini kayaknya kita udah pernah bahas juga sih. Benar. Yang kita taruh Cuman es jadi butek itu karena ada kandungan oilnya lah di dalam. Betul. Karena kita tahu oil sama minyak sama air kan pasti langsung butek, langsung ya. pisah gitu. Dan sebenarnya tujuannya cuma estetika lah ya sebenarnya. Apalagi. Oke, terus ada juga char. Gue lebih sering dengar kalau di bourbon sih sebenarnya. Tapi apa dulu nih char? Char itu sesuai nama Inggrisnya kan berarti gosong. Ya. Char itu kayak daging char ya. Gitu, charcoal ya. Charcoal itu apa? Batu bara, arang. Kalau lihat boleh tuh. Nah jadi itu proses di mana si gentong yang apalagi ini bourbon ya, biasanya mereka dicar dulu karena mereka dari virgin oak itu kan mereka harus dicar biar keluarin aromanya. Ya yang gue tahu ya, keluarin aromanya buat keluarin warna. Tapi gue nggak tahu itu benar atau enggak. Benar. Jadi gini, kayu itu kan kita tahu semakin kita bakar, semakin kita itu dia kan mulai retak tuh. Makanya tipe-tipe char atau charring ini ada level-level yang beda-beda. Ada yang dari toasting yang cuman enteng doang kayak lu kayak bikin toast bread lah ya. Sampai yang namanya alligator char. Alligator itu dinamain karena kalau lu lihat kayunya itu udah gosong dan udah retak-retak. Teksturnya kayak kulit buaya gitu, kayak alligator. Itu yang paling tinggi levelnya. Jadi fungsinya apa? Semakin itu gosong, semakin pori-porinya si kayu ini kebuka. Dan semakin cepat warna yang kita dapat buat si whisky itu. Lo bayangin kayak misalnya kayu kan warnanya bening tuh. Lo celupin whisky mungkin lama warnanya sampai dia coklat. Tapi kalau lu udah gosong sampai udah jadi alligator, udah hitam gitu, itu kan cepet banget langsung coklat warnanya. Dan tapi flavornya juga keluar. Kalau misalnya terlalu gosong pun sebenarnya mempengaruhi rasa juga ya. Mungkin bisa ada bitternya atau apa nggak? Ya, bitternya pasti ada, tapi yang pasti manisnya juga lebih keluar. Tapi sebenarnya ini kan cara ini nggak cuma dilakuin untuk virgin oak juga ya. Ada beberapa yang ex-sherry cask atau apapun yang bekas-bekas mereka car ulang juga. Sebenarnya hampir semua gentong whisky pasti di-char lagi ya? Dulu ya. Karena kan itu supaya dia ngebersihin dan ngebuka lagi pori-porinya. Cuma jangan terlalu over, gue jadi arang masukin bocor. Charcoal filter. Charcoal. Since kita barusan ngomongin charcoal ya. Jadi charcoal filter ini teknik yang unik banget ya. Khusus untuk Tennessee whiskey. Contohnya Jack D. Sebenarnya membedakan si Jack D ini sama bourbon sebenarnya hampir nggak ada. Prosesnya sama bourbon gitu. Cuma karena bedanya mereka dari kota Tennessee dan mereka ini mempatenkan satu cara untuk filtering, yaitu pakai charcoal atau arang. Oh, udah dipatenin. Oh, jadi orang lain nggak bisa ngikut pakai cara itu. Jadi cuman whisky yang dibuat di Tennessee yang pakai charcoal filtering ini bisa disebut Tennessee whiskey. Mereka nggak mau menyebut diri mereka sendiri sebagai bourbon. Tapi kalau whisky bourbon lain, mereka pakai metode ini dituntut ya? Selama mereka di wilayah Tennessee, di kota Tennessee, sah-sah aja. Misalnya ada gue lupa distillery apa. Ada distillery lain yang pakai charcoal filtering Tennessee whiskey. Misalnya Kentucky gitu, misalnya dari Kentucky, misalnya Maker's nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Terus abis itu C lagi. Ini kalau sampai Z mau sampai berapa jam videonya? Oke, masuk ke D. Distilasi. Distilasi. Ya, ini penting juga nih. Jadi distilasi itu tanpa distilasi kita nggak bisa bikin spirit whiskey, vodka, gin, semua. Jadi distilasi ini proses kita mengekstrak alkohol dari si bahan bakunya. Jadi misalnya nih kita punya malted barley, kita udah bikin yang namanya. Ya pokoknya intinya ibaratnya kayak kita bikin bir lah ya. Dari fermentasi terus udah jadi bir, liquid yang alkoholnya bisa rendah. Birnya ini kita distilasi supaya kita tarik alkoholnya. Diekstrak alkoholnya. Makanya kita distilasi. Kita murnikan lah. Jadi sebenarnya apapun itu bisa didistil selama ya memang udah ada kandungan alkohol ya kan. Betul. Jadi misalnya gue bikin wine atau tape lo distilasi juga bisa. Ya kadang bikin arak segala macam kan. Betul. Ya itu sama lah ya prosesnya. Jadi ya fungsinya ini lo misain si liquidnya ini air dari si alkoholnya ini. Alkoholnya yang lo ambil, yang lo distilasi. Itu distilasi. Kedua ada D drum. Jadi drum ini lebih kayak logat bahasa lokal Scotland. Jadi kalau kita sering dengar biasanya buat Scotch whisky, yuk kita minum 1 drum yuk. Jadi kalau untuk orang mereka itu 1 drum itu kayak ukuran 1 minuman kecil. Tapi ada takaran khususnya? Nggak ada. Karena ini bahasa yang udah dari zaman dulu banget.
nggak ada yang menentukan satu drum itu berapa mili sih, gitu nggak ada. Cuman intinya kalau kita ngomong, yuk let's have a drum gitu, itu berarti yuk kita minum tipis-tipis aja. Terus D ada lagi nggak? D lagi apa ya? Udah nggak ada kayaknya. Ya udah deh, buruan deh kalau nggak habis. Ya, A, B, C, D, E. E, ester, enzyme, European oak, nggak ada. E nggak ada. Kalau ada pun teman-teman boleh ya, maksudnya bantuin. Kayaknya ya nggak ada yang terlalu signifikan sih. F filter tadi udah ya. F nggak ada lah ya. Lewatin aja deh. F, G. Fermentation, finishing, first fill. Ya. Banyak. F ya, F banyak. F banyak. First fill dulu. Jadi kalau first fill itu biasanya kita sering lihat di Scotch whisky lah ya. First fill aging in first fill sherry oak, first fill in bourbon cask gitu. Nah artinya apa? Yang kita tahu kan sherry oak, bourbon cask itu kan bekas dipakai di bourbon, bekas dipakai buat sherry. Nah tapi itu pertama kali setelah dipakai untuk aging si sherry atau aging si bourbon, itu dipakai buat aging si whisky. Jadi sebenarnya setelah first fill itu ada second fill, third fill. Ya. Biasanya namanya refill. Ya atau ya mereka kalau udah nggak mau sebut ya udah refill. Jadi ya kalau first fill sih biasanya kalau sherry ya jauh lebih intens lah ya. Warnanya pasti gelap banget. Makanya itu yang kemarin kita bahas, kenapa aging itu penting dan di mana. Jadi bukan masalah umur, tapi kasnya juga. Betul. Dan tipe kasnya apa gitu. First fill kah, second fill kah? Benar. Terus selanjutnya finishing perlu. Ya. Finishing. Mortal Kombat. Finishing. Nah kalau finishing lebih ke sebenarnya itu udah di luar setelah aging ya. Jadi setelah aging kan misalnya 8 tahun, 10 tahun. Mereka boleh finishing di misalnya sherry oak. Selama berapa bulan atau berapa tahun. Jadi sebenarnya nggak benar-benar pure 10 tahun di sherry oak. Cuma hanya di finish. Biasanya sih ini sih, mungkin karena kalau zaman dulu kan kita cuma tahu aging di satu tipe doang, satu tipe kas gitu. Cuma lama-lama kita mikir kayak, kalau misalnya gue bikinnya udah salah, atau gue nggak mau ini rasanya terlalu intens, gimana caranya gitu loh. Jadi misalnya gue udah berbenkas nih, udah 12 tahun, kayak kok kurang manis ya. Gue pengen nih gue kasih karakter sherry, tapi gue nggak mau lama-lama. Lo pakailah sherry yang first fill misalnya, 6 bulan aja. Gitu. Dan itu sebenarnya nggak ada ini ya, kriteria khusus lu finish berapa lama, minimal berapa lama, atau maksimal berapa lama. Nggak ada 1 bulan pun cukup. Jadi lu udah bener-bener cuma finishing aja. Anggapannya kayak lu udah bikin kue, lu finishing atasnya lu kasih apa gitu. Lu kasih garnish gitu ya. Habis finish apa lagi? Apa kita udah finish aja? F udah finish. F, G. Glenn boleh deh. Glenn. Ya. Oke. Nggak, jadi mungkin teman-teman bingung juga sih, maksudnya kenapa nama whisky itu banyak Glenn. Ini kayak pernah dibahas deh, cuman ya. Jadi simple aja. Glen itu sebenarnya dari bahasa Skotlandia lagi. Glen itu artinya lembah atau valley. Jadi kayak misalnya Glenfiddich lembah rusa. Terus Kichi artinya gue nggak tahu apa. Glendronach itu lembah blackberry. Oke, terus G lagi tadi apa ya? Lagi grain whiskey. Ya, ini banyak yang bingung juga kan. Kita kan tahu ya malt, single malt gitu. Grain itu apa sebenarnya? Grain itu apapun yang di luar dari malt berarti. Di luar dari jelai ya? Dari jelai. Bisa ada jelainya juga, bisa ada barley-nya juga, bisa ada maltnya. Cuman ada bahan-bahan lain. Jadi intinya semua biji-bijian itu termasuk grain. Karena grain itu kan artinya biji-bijian dalam bahasa Inggris. Jadi kalau pakai biji durian, jadi ya teman-teman udah tahu grain. Soalnya ada beberapa customer juga waktu itu sempat nanya sih. Kayak ini ada single malt nih, terus kita tawarin single grain. Oh bedanya apa? Kenapa harganya bisa lebih terjangkau gitu. Tapi meskipun nggak menutup kemungkinan sebenarnya grain kadang bisa jadi lebih mahal juga sih. Ya. Kalau emang kualitasnya bagus gitu ya. Sebenarnya beda di harganya sih gara-gara ini sih. Kalau malt ya, itu kan perlu proses malting dulu nih. Dari barley dia harus jadi malt dulu. Tapi kalau grain ya apa adanya langsung gitu. Jagung ya jagung, nggak jadi popcorn dulu atau apa dulu gitu. Jadi lebih cepat lah prosesnya, lebih hemat waktu. Terus habis G, H. Hentai. H nggak ada. I di sini. Independent bottler. IB, ya. Independent bottle. Udah sering kita jelasin, tapi kita jelasin lagi. Oke, independent bottle yaitu sesuai namanya ya, mereka independent kayak indie lah, kayak lagu kayak band indie. Mereka nggak terikat sama satu korporasi atau company gede gitu. Ya, jadi mereka misalnya gua pun sendiri mau bikin brand Sutiono gitu. Ya bisa aja WW kali. Ya WW lah, WW sebagai brand IB gitu. Ya tinggal kita beli kas dari si Macallan, Glenlivet, kita ngebattling sendiri pakai label WW. WW itu jadilah independent bottler.
Jadi sebenarnya distillery-nya ya tetap dari distillery yang memang udah eksis gitu. Itu sih simpelnya ya. Jadi kalau mau lebih jelas lagi mungkin nonton di video yang perbedaan Ada ya, IB dan OB. Oh, ada dong, kita kan iya. dulu sempat buat. Oke, terus I lagi. Apa lagi? Nggak ada lagi. Ada HIJ. J, Japanese whiskey, nggak usah. So, udah jelas lah, whisky Iya. dari Jepang. J, nggak ada lah. Next, HIJ, K. Kiln tempat. Kiln boleh juga sih. Apa nggak usah? Nggak usah. Ya udah nggak usah. L, M, M banyak nih. Oke, M. Dari yang pertama dulu, maturation. Atau Mature, mature. aging. Ya. Sama lah. Nah, ya setidaknya kita jelasin. Mature atau aging sama. Nah, terus yang kedua, ada master distillery, ada master blender. Master distiller, bukan master distillery. Oh iya, master distiller. Master blender. Master blender. Ada orang yang ngomongnya chief blender, head blender. Sama aja sih sebenarnya sih. Sebenarnya sama ya. Jadi master distiller sama master blender tugasnya beda. Jadi mereka ini kalau master distiller dia proses awal sampai akhir. ya di dia distillery-nya bertugas itu ya. distilasi. Kalau master blender dia tugasnya cuman Pas pas terakhir. udah jadi dia ngeblend. Ngeblend. Jadi bisa dibilang kalau master distillery itu kayak terus setelah itu Udah nggak ada kayaknya. pot still. Nah, bentuknya kayak gini nih. Nah, kayak gini.